Puji Tuhan, selamat pagi buat jemaat Tuhan terkasih. Kita akan menikmati kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami bisa berdiam diri menikmati firman-Mu, menikmati suara-Mu, mendengarkannya. Jadikan kami murid-murid yang terus terbuka hati dan hidup kami untuk firman-Mu. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu dan kami semua. Tuhan dipuji muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi buat kita semuanya, umat-umat Tuhan yang ada pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kita akan membaca, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini adalah sudah tidak asing lagi ayat buat kita semuanya. Kita akan bacakannya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan. Perlu kita ketahui, ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju ke Jakarta dari Bima ini ya. Tetapi untuk menuju ke tempat kekekalan itu, yaitu hanya satu, lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya dia katakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Tidak ada yang bisa ke sana tanpa dia, karena dia adalah pemilik tempat itu dan dia orang di dalamnya, sehingga dia tahu tempat itu. Bapak Ibu tidak tahu ke tempat itu. Kalau kita pun bisa tahu ke tempat itu lewat Yesus Kristus. Tapi lewat Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu kebenarannya yang terus kita dengar, yang terus kita terima, supaya kita bisa masuk ke dalam tempat itu dan kita tahu jalan ke tempat itu. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu kita mau ikuti jejak itu. Untuk itu kita mau cari tahu bagaimana kita bisa jalan ke tempat itu. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita bisa berjalan bersama dia sebagai Yesus Kristus, pemilik jalan kebenaran dan hidup, yaitu ada 3 hal. Pertama, sikap kita mau dirubah. Ada amin. Untuk kita bisa mengerti, memahami jalan kebenaran itu, sikap kita mau dirubah. Sikap kita mau berubah sehingga kita bisa tahu tempat itu kayak apa sih, bagaimana caranya, jalurnya. Yaitu sikap hati kita harus berubah, tidak menjadi orang Kristen-Kristen biasa-biasa saja. Dan yang kedua, sikap karakter kita mau dikikis dan dibersihkan. Tanpa itu kita tidak akan bisa berjalan dengan dia. Tanpa itu kita tidak akan tahu jalan kebenaran itu. Lewat apa kita tahu? Lewat mendengar firman Tuhan. Lewat apa kita tahu? Lewat hidup karakter kita ini dirubah, mau dikikis, mau dibentuk, mau dilakukan sesuatu untuk yang terbaik. Sebagai anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan hanya cuma Kristen dan Kristen saja. Tahu jalan kebenaran dan hidup, tapi karakternya gak sama seperti pribadi Yesus. Karakternya tidak sama seperti pengikut Yesus Kristus. Dan yang ketiga, bagaimana bisa kita menuju kepada jalan kebenaran itu? Yang ketiga adalah kedagingan kita siap untuk dilucuti. Tadinya kesenangannya shopping-shopping, tapi setelah tahu firman Tuhan diredam. Shopping-shopping itu kan harus keluarkan uang yang banyak. Mulai mengerti dan memahami, kenapa tidak lebih baik uang itu kita bisa korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Kedagingan itu apa? Suka amarahnya meluap-luap. Baru mendengar sesuatu berita, ya mungkin berita itu cuma hanya tidak terlalu negatif. Tetapi karena memang suka kedagingannya meluap-luap, dia samperin orang itu, dia ngomong, mungkin dia bisa marah-marah dan lain sebagainya.
Ini tidak menjadi berkat dan menjadi batu sandungan setiap orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengikuti Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup kalau kedagingan kita masih kental, kedagingan kita itu masih lebih kuat daripada apa yang Tuhan mau, rohnya tinggal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam Amsal 16 ayat 25 ada banyak orang percaya, orang Kristen selalu mengambil jalan pintas. Amsal 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan disangka orang itu lurus tapi ujungnya maut, karena tidak mau diproses. Sebagai anak Tuhan tidak mau diproses, kedagingannya tidak mau dilucuti. Waktu dengar firman Tuhan, ih om itu kasar banget sih, itu kayaknya nemplak saya, tante itu dan lain sebagainya, menyalahkan Tuhan. Waktu dalam pemrosesan Tuhan izinkan terjadi, tidak mau terima. Kok kayak begini sih Tuhan, aku udah ikut Tuhan itu loh sekian puluh tahun, kok prosesnya luar biasa, aku nggak kuat dan lain sebagainya. Saya mau katakan pada saat pagi hari ini, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang terkasih, ingat, jalan kebenaran dan hidup itu tidak pernah salah kalau kita ikuti. Dia tidak pernah menyesatkan kita. Kalau kita ikuti jejaknya, kita tidak pernah salah alamat. Kita memiliki alamat yang tepat, yaitu surga, kekekalan yang mulia. Oleh karena itu, pagi hari ini saya mau katakan kepada kita, pilihlah jalan itu, jalan kebenaran dan hidup. Memang dalam Alkitab dikatakan ada dua jalan, ada jalan yang sempit, ada yang jalan yang lebar. Kebanyakan orang-orang Kristen itu maunya yang enak, jalan yang lebar, jalan yang luas, tidak mau yang susah, nggak mau yang repot, yang banyak rambu-rambunya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, jadi anak Tuhan, orang Kristen, pengikut jalan kebenaran itu, kita ada rambu-rambunya. Kita tidak asal terobos saja, karena hidup kita berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Hidup kita berbeda dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ini yang perlu kita pikirkan, ini yang penting sekali kita ingat. Oleh karena itu, di mana Tuhan selalu katakan sebagai jalan kebenaran dan hidup, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Ada amin. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan berikan sukacita, aku akan berikan ketenangan, aku akan memberikan jalan keluar bagimu. Kalau engkau ikutin jalanku, jalanku adalah kebenaran dan hidup. Kita akan hidup untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tetap tinggal di dalam jalan itu, ikuti jalan itu, dan kita akan selamat sampai tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, renungan singkat yang ada, kami boleh diberkati bersama dengan jemaat-Mu. Mari Tuhan terus bergerak di dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami tidak pernah salah alamat, kami memiliki alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, haleluya, amin.